Halo ladies, terima kasih atas pertanyaan dari Ona dan Mei tentang aplikasi online dating mana yang saya rekomendasikan untuk mencari jodoh bule. Nah, dalam video ini, pertama-tama saya akan memberikan pendapat saya tentang aplikasi online dating yang sedang populer sekarang, yang menurut saya bagus juga untuk kamu coba untuk mencari jodoh bule. Dan kemudian saya akan bagikan online dating apa yang pernah saya pakai, dan sempat mempertemukan saya dengan beberapa pria bule yang serius ingin cari jodoh bule, yang telah mempertemukan saya dengan beberapa pria bule yang serius mencari jodoh, hanya kami belum berjodoh, dan online dating mana yang mempertemukan saya dengan suami. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe yang belum, like dan share kalau kamu suka, ya. Dalam bulan Februari 2020, dalam masa corona, Kompas.com sempat memposting artikel berjudul "Ini 10 aplikasi online dating yang bisa membantu cari jodoh". Yang menarik bagi saya adalah dari 10 aplikasi yang disebutkan Kompas itu, hanya 4 yang saya kenal, dan dari 4 itu, hanya 1 yang pernah saya pakai. Saya bertanya-tanya sendiri, ada berapa banyak ya online dating yang ada sekarang di Indonesia? Padahal waktu saya memulai dulu tahun 2011, di Indonesia mungkin, yang terkenal di Indonesia mungkin hanya 2 atau 3. Saya akan memberikan pendapat saya tentang keempat aplikasi yang saya kenal itu ya. Yang pertama adalah Setipe. Dari 10 aplikasi yang disebutkan Kompas itu, hanya Setipe yang pernah saya pakai. Itu pun yang versi situsnya, bukan yang aplikasi. Tahun berapa ya? Saya lupa. Saking lamanya. Bukannya Setipe adalah produk lokal. Iya, memang benar, Setipe adalah buatan Indonesia. Dan sepertinya kebanyakan pemakainya juga memang orang Indonesia. Waktu itu bulenya hanya 2 atau 3 profil. Tapi online dating ini punya kelebihan, yakni ada tes psikologisnya. Jadi algoritma situs ini menjodohkan berdasarkan hasil analisa psikologis itu. Tagline-nya memang berbunyi, kenali diri kamu sebelum dijodohkan. Waktu itu saya tertarik dengan hal tes psikologis ini. Saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sekedar untuk mengetes apa hasil analisanya terhadap psikologis saya. Kalau saran saya, mungkin kamu boleh coba ini, setidaknya untuk mengenali diri kamu sendiri. Coba jawab sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Siapa tahu kamu mendapat semacam perspektif baru tentang kepribadianmu, ya kan? Nggak ada ruginya dicoba. Aplikasi yang kedua adalah Tinder. Tentu kamu juga sudah tahu aplikasi ini. Tinder ini sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan menjadi ikon online dating. Tapi saya tidak pernah pakai ini. Karena waktu saya cari info tentang Tinder ini, saya merasa tidak begitu cocok dengan cara kerjanya. Karena kita memilih hanya berdasarkan foto, kalau kita suka, swipe kanan, nggak suka, swipe kiri. Kalau dia juga swipe kanan foto kita, artinya kita cocok dan bisa chatting. Saya tidak begitu pede dengan cara ini, karena apa? Karena saya secara pribadi merasa tidak menarik-menarik amat kalau berfoto. Saya lebih suka online dating karena melalui online dating kita bisa memilih dan dipilih bukan hanya berdasarkan foto, tetapi juga berdasarkan profil kita. Tapi Tinder ini bagus juga kamu coba, khususnya kamu yang berumur belum 30 tahun. Karena Tinder ini lebih dari 52% pemakainya adalah berusia di bawah 30 tahun. Atau juga kamu bisa coba Tinder ini kalau kamu sedang berada di lokasi yang banyak bulenya. Misalnya kamu sedang di Bali, di Singapura, sedang di Malaysia, atau kamu sedang nongkrong di kafe atau bar, atau nightclub, atau mungkin kamu bekerja di kawasan yang banyak bulenya seperti di Kemang atau di Kuningan, Jakarta. Mana tahu kan bule-bule single di sana juga sedang pakai Tinder, mereka ceklok. Kemudian kamu swipe kanan dia swipe kanan kamu, kemudian kalian ketemuan langsung di TKP. Siapa tahu sekali ketemu kalian saling suka, jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu hubungan kalian berlanjut, kemudian jadi lebih serius, lalu berjodoh. Siapa tahu kan? Namanya juga usaha. Aplikasi yang ketiga adalah Badoo. Ini juga tidak pernah saya pakai. Saya tahu aplikasi ini karena ada beberapa pasangan yang membagikan kisah pertemuannya, dan rupanya mereka bertemu lewat aplikasi ini. Dan yang menarik bagi saya adalah kebanyakan dari mereka adalah pasangan muslim, dan yang prianya umumnya orang Turki. Jadi boleh juga kamu coba. Siapa tahu kamu juga menemukan jodohmu di sini. Aplikasi keempat adalah OkCupid. Aplikasi ini juga tidak pernah saya pakai,
Tapi kalau baca dari ulasan Kompas dan sempat juga saya cek situsnya, cara kerjanya lumayan bagus karena pengguna diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memfilter pencarian. Jadi aplikasi ini akan mempertemukan kita dengan orang yang cocok berdasarkan jawaban-jawaban kita. Dan yang terpenting adalah ada banyak bulenya. 6 aplikasi lainnya bisa kamu baca sendiri nanti. Tautan atau linknya saya sudah sertakan di dalam deskripsi di bawah ini. Kalau kamu bertanya, apakah saya merekomendasikan 6 aplikasi lainnya yang disebutkan Kompas? Sebenarnya berdasarkan platformnya yang berbasis aplikasi, kalau saya pribadi ya, saya tidak akan menggunakan salah satu dari aplikasi itu. Sebab menurut saya, kalau aplikasi itu terlalu mudah diakses, gratisan, dan penggunanya terlalu muda-muda. Kesan saya mereka hanya ingin chatting-chatting dan tidak ingin atau belum ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Saya tidak punya waktu untuk sekedar chatting-chatting dan saya malas juga melayani orang yang hanya sekedar ingin chatting-chatting. Tentu saja bukan berarti tidak ada orang yang serius untuk mencari jodoh melalui aplikasi-aplikasi itu ya. Mungkin saja ada, buktinya ada orang yang berhasil. Cuma, kalau kamu benar-benar ingin serius mencari jodoh bule yang serius, saya menyarankan lebih baik pakai situs online dating. Tentang apa perbedaan antara aplikasi dan situs online dating, saya akan bahas dalam video lainnya. Terlalu panjang soalnya. Mengapa saya lebih menyarankan menggunakan situs online dating? Pertama, karena kalau situs online dating, fitur-fiturnya memang dibuat sedemikian rupa untuk menolong orang-orang yang memang serius untuk mencari jodoh. Tentu saja ada juga yang menggunakannya untuk mencari mangsa untuk ditipu seperti para scammers, tapi ya yang seperti itu kan memang ada di setiap tempat. Alasan kedua mengapa kita memilih situs online dating adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saya prefer online dating karena di situ kita bisa memilih dan dipilih bukan hanya berdasarkan foto kita, melainkan juga berdasarkan profil kita. Alasan ketiga adalah kalau situs online dating umumnya menyediakan keanggotaan yang berbayar. Logikanya, kalau seseorang menanamkan uangnya pada sesuatu, sekecil apapun itu, tentu dia akan menanganinya dengan lebih serius, ya kan? Dibandingkan kalau dia menggunakan yang gratisan. Di situs online dating, kita bisa join dengan gratis. Tetapi member gratis, tentu saja fitur-fiturnya sangat terbatas. Untuk menggunakan fitur-fiturnya yang lain, seperti membaca pesan atau berkontak dengan member lainnya, kita atau salah satu pihak harus member berbayar. Nah, berdasarkan kategori ini, maka ada 3 online dating yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Match.com. Ini online dating yang pertama saya gunakan dulu sekali. Tapi kemudian saya berhenti karena saya waktu itu belum mengerti cara pakainya. Beberapa tahun kemudian, yakni tahun 2017, saya join lagi. Saya sudah mulai cincai cara menggunakannya karena selama bertahun-tahun di antaranya saya sudah nyoba beberapa situs lainnya dan kali ini saya sudah mulai terpelajar. Kalau menurut saya, situs ini bagus juga kamu coba karena formulir profil lumayan lengkap dan detail dan ada ruang untuk menulis esai tentang siapa kita. Kelengkapan profil dan esai ini adalah salah satu filter kita untuk membedakan mana akun asli dan mana akun penipu. Karena yang penipu atau scammers umumnya akan terlalu malas untuk mengisi profil ini, jadi tinggal lihat saja profilnya. Kalau kosong melompong, nggak usah diladeni. Dari situs ini, saya sempat berbalas-balasan email dengan beberapa pria. Topik pembicaraan yang mereka angkat juga lumayan berisi. Maksud saya orang-orangnya adalah orang-orang real, umumnya orang-orang real. Jadi bolehlah kamu coba. Siapa tahu jodohmu ada di sana. Situs yang kedua yang saya rekomendasikan adalah Asian Dating. Ini juga bagus. Banyak benar bulenya. Fitur-fiturnya juga sangat mendukung. Cuma saya merasa seperti masuk ke lautan yang sangat luas. Rasanya saya harus berkompetisi dengan wanita-wanita Asia lainnya dari berbagai negara Asia. Dan kesannya bule-bule yang ngumpul di sana membuka pintu kemungkinan yang terlalu lebar. Maksudnya, situs yang ketiga, dan ini yang paling kuat saya rekomendasikan adalah Indonesian Cupid. Saya suka menyebutnya Indonesian Cupid. Kedengaran cupid gitu loh. Indonesian Cupid ini masih satu grup sebenarnya dengan Asian Dating, yakni dari Cupid Media yang berkantor pusat di Australia. Selain Asian Dating dan Indonesian Cupid, Cupid Media ini punya banyak jenis-jenis situs lainnya menurut negara seperti Malaysia, Vietnam, Indian, Afrikan, Rusia, dan lain-lain. Ada juga yang menurut niche-nya seperti muslimah.com, christiancupid.com. Ada juga untuk orang kulit hitam, interracial.com. Bahkan untuk kaum gay dan lesbian juga ada. Dulu waktu saya di Hong Kong, saya sempat join dan dapat pacar dari Hong Kong Cupid. Jadi kalau kamu sudah pakai Asian Dating,
Misalnya, itu fitur-fiturnya sama persis dengan Indonesian Cupid atau Hong Kong Cupid atau christiancupid.com. Jadi tinggal kamu tentukan niche mana yang kamu suka. Kenapa saya lebih memilih Indonesian Cupid dan bukan Christian Cupid misalnya, walaupun saya Kristen dan ingin bule Kristen? Karena menurut saya, di Indonesian Cupid ini, bule-bulenya setidaknya sudah punya keterhubungan dengan Indonesia. Umumnya mereka sudah bekerja di Indonesia, atau sedang liburan di Indonesia, atau sudah pernah datang ke Indonesia, atau berencana untuk datang ke Indonesia. Jadi kan kemungkinan kita untuk bertemu juga lebih menjanjikan. Dibandingkan misalnya kalau Christian Cupid, mungkin penggunanya ada di negara mana, dan tidak pernah sama sekali berpikir untuk datang ke Indonesia. Sebenarnya saya punya akun di Asian Dating juga, dan saya lihat beberapa bule yang ada di Indonesian Cupid juga ada di Asian Dating. Kenapa saya akhirnya kurang berfokus ke Asian Dating? Karena umumnya bule-bule yang sempat saya chatting, ternyata mereka sudah sering ke negara-negara Asia lainnya, seperti ke Cina, ke Vietnam, atau ke Singapura, atau ke Malaysia. Tapi mereka belum pernah sama sekali ke Indonesia. Dan belum ada rencana untuk datang ke Indonesia. Kalau sudah begini, biasanya saya sudah berpikir, bakalan lama ini. Jadi saya coret aja. Tapi tentu saja itu bukan berarti bahwa tidak ada kemungkinan kamu berhasil di Asian Dating. Jadi saran saya, seperti saya dulu, coba aja dua-duanya. Tapi lebih fokuslah di Indonesian Cupid. Dari Indonesian Cupid ini saya pernah dapat tunangan. Dan kemudian, dan juga dapat beberapa teman yang kami berlanjut berteman di Facebook. Di antara mereka ada yang sudah menikah dengan perempuan Indonesia, yang mungkin ketemunya juga dari Indonesian Cupid, dan ada yang masih mencari, masih single sampai sekarang. Tapi maksud saya mereka orang real, mereka orang asli, bukan scammers atau penipu. Oh ya, saya dan suami juga bertemu lewat Indonesian Cupid ini. Terima kasih Indonesian Cupid. Jadi begitu dulu ya ladies, selamat mencoba, good luck, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe ya.